Ketika Habaib dihina, tunggu hancurnya. Tunggu hancurnya. Tunggu hancurnya. Ketika ulama dicaci, dimaki, dilecehkan, dipinggirkan. Nggak boleh begitu, saudara. Pelajaran telah kita ambil mestinya. Dihormati. Dalam perang saja. Dalam perang. Dalam perang. Di perang Badar. Di perang Uhud. Ya, di perang Badar, di perang Uhud. Bilang apa coba? Jangan mengganggu pendeta, kata Nabi. Terima kasih Hamzah, doamu juga demikian untukmu Hamzah, terima kasih. Ya, yang berikutnya Nabi Muhammad SAW bangkir pertama di dunia. Syariah, syariah. Ya, syariah itu ya, bangkir pertama di dunia. Ini apa ini? Bikin live YouTube, live IG kuotanya gede. Oke. Sebentar lagi kita alihkan. Atau bisa sekarang, antum masuk ke Haikal Hasan ya. Masuk ke Haikal Hasan, ramaikan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok kita ramaikan. Ya, syiarkan Idul Fitri. Emang wajib disiarkan oleh Rasulullah perintahnya. Jadi jangan lupa yang kuotanya gede di IG, silahkan masuk ke YouTube ya, Haikal Hasan official ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian yang di Australia, begitu majunya peradaban yang dibuat Nabi, tak terbendung. Kedengkian mulai ada. Apa itu? Perang salib membunuh banyak umat Islam. Namun, sebenarnya itu bukan gangguan kalau umat Islamnya berada dalam koridor Nabi Muhammad SAW. Ya, miris kita sekarang, betul apa yang dikatakan saudara kita. Bagaimana peradaban Islam mau maju katanya? Masjid-masjid sudah mulai kosong, sementara mal dan pasar ramai, terlalu ramai. Demi Allah, bukan mengada-ngada, bukan hoax. Karena barusan kita membuktikannya. Sampai desek-desekan gitu loh. Dahsyat. Ya? Di pasar juga. Di pasar juga tuh kata anak saya. Ya Rob. Ya Rob. Baik. Nah, berangkat dari situ, saya telah membuat beberapa kata-kata. Nih ya, gini. Kepada yang di Australia, izinkan saya share. Host masih melarang. Ada share yang saya mau share. Nomor satu, yang membuat peradaban itu, belajar dari sejarah ya. Nomor satu, yang membuat peradaban Bani, kan setelah Rasulullah dilanjutkan para sahabat, ya, Khulafaur Rasyidin. Setelah dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, lalu ke Bani Umayyah. Nah, kenapa Bani Umayyah berantakan? Saya telah buatkan sistem untuk teman-teman sekalian. Ya, Bani Umayyah hancur karena 5 hal. Nomor 1, pergantian khilafah yang menyebabkan persaingan tidak sehat di kalangan keluarga. Gitu. Jadi mereka itu sistem pergantiannya itu dengan keluarga, anggota keluarga. Ini nggak sehat dan juga melanggar juga pesan Nabi Muhammad. Kan Rasulullah pesan tidak boleh berdasarkan kedekatan KKN gitu ya, KKN nggak boleh berdasarkan profesi 46-47 ya, yang ada otak isinya, yang selalu menggunakan akal sehat, yang kemudian gagah perkasa. Ada loh suratnya yang tadi Al-Baqarah 246-247, yang kemudian tidak melulu karena harta, ya, nggak melulu karena harta gitu, tapi ya begitulah, karena kecerdasan, karena keilmuan, karena ya begitu mestinya pengambilan. Ini penista agama dikasih jabatan, kacau. Wih, bisa live lagi. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, yang berat di Instagram, change ke Haikal Hasan official di YouTube ya juga. Kok sekarang Islam diinjak-injak banget ya. Nanti kita bahas. Yang kedua, kemunduran dinasti Bani Umayyah itu adalah latar belakangnya. Kenapa?
konflik politik, menyedot perhatian pemerintah. Iya, kenapa? Nabi udah isyaratkan loh, pengen saling berkuasa. Tuh, itu parah, nggak bisa begitu. Kacau. Ini akibatnya kekuatan lemah. Nah, sekarang kita juga begitu deh. Aneh udah belajar banyak dah. Banyak banget dah. Udah gimana ya? Baik, kita lihat kenapa Nabi Ibrahim gemilang. Padahal Nabi Ibrahim mau jadi raja Namrud, gampang banget. Orang Namrudnya udah mati, Nabi Ibrahim tinggal kembali ke Babilonia. Jadi kalau mau raja, tapi enggak tuh, bukan itu. Islam tidak rakus kekuasaan. Islam tidak rakus kekuasaan selama kekuasaan dipegang sama yang benar tentunya. Terus yang kedua, Nabi Musa. Nabi Musa itu telah selamat dan Fir'aun tenggelam dengan semua pasukannya. Terus kalau Nabi Musa kepengen harta, dia tinggal kembali ke Mesir. Dia udah kuasain semua. Fir'aun dan bala tentaranya udah hancur. Tapi apa? Enggak. Dia langsung jalan cus sampai menuju mau ke Palestina, tapi keburu wafat ya. Artinya apa? Bukan harta yang dituju, bukan kekuasaan yang dituju, bukan posisi jabatan yang dituju. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Isa, kalau Nabi Isa mau, elah tinggal nego dengan Herodus, selesai. Tapi tidak, Nabi Isa tegar. Allahu Akbar, Nabi Isa itu tegar sekali. Sampai akhirnya dihianati oleh politik. Oleh siapa? Yudas Iskariot. Dia pengkhianat. Dia mengkhianati Nabi Isa. Dan akhirnya Nabi Isa tidak bisa melanjutkan dakwah karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, qitalahu wala salabu walakin subbihalahu. Yang berikutnya, Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad kalau mau raja, kalau mau pemimpin, ya di tangan, brother. Dia di tangan. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda belum ada waktu itu. Ya, itu udah menawarkan semua itu kepada Nabi. Kalau Nabi mau, tinggal wes bablas gitu. Ya, ya Zidane, ketawa aja nih Zidane nih di YouTube nih, hahaha katanya Zidane nih ya. Nah, ya sedih kita lihat pemerintahan. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, Nabi Muhammad ditawarin. Apa kata Abu Sufyan dan kawan-kawannya? Bilang ke Abu Thalib, ya. Ya Abu Thalib katanya, kalau dia ingin harta, in kana yuridu malan, kami akan berikan harta terbanyak. Ja'alna aksarana malan alaina. Kalau kurang kami berikan apa? Tambahin lagi. Jahan itu pembuat undang-undang, ya. Kalau sekarang ketua DPR. Ya, ketua DPR. Bilang apa? In kana yuridu jahan, ja'alna sayyidan alaina. Akan dijadikan pembuat undang-undang kalau mau. Nabi mau begitu? Enggak. Nabi nggak kepengen jabatan, apalagi cuma jadi komisaris. Iya. Komisaris doang, nggak rakus, nggak kepengen, ya. Rasulullah bukan itu aja, bukan cuma itu. Rasulullah diangkat sebagai raja. In kana yuridu mulkan malaknahu alaina, kata Abu Sufyan. Tawarin ke Nabi melalui, nggak berani langsung, melalui tangan orang lain gitu, melalui Abu Thalib. Kalau kepengen jadi raja, malaknahu alaina, niscaya kami jadikan raja, kata Nabi. Kata Abu Sufyan, maaf. Nggak mau. Kalau pengen apa? Yang paling bergengsi apa? Sultan, pemegang kunci Ka'bah. Apa kata Abu Sufyan dan kawan-kawan? In arada sultan a'toinahu mafatihal Ka'bah. Kalau mau jadi pemimpin, akan kami berikan kunci-kunci Ka'bah. Ya, Fatimizah, Babe, ya, minta doanya Babe. Iya. Sabar, saya selesaikan dulu materinya. Aris channel hadir, terima kasih. Nah, jadi teman-teman sekalian di Sydney, di Perth, di Melbourne, dimanapun Anda berada, dan di Indonesia, dan di mana lagi semua yang melihat ini, Hong Kong, Jerman, Belanda, Jepang, banyak amat. Nanti saya sapa semua ya. Nah, itu ditolak semua oleh Nabi. Tapi itu justru Allah berikan 2/3 dunia di bawah telapak kakinya. Tapi ternyata hancur lebur. Nah, ini dia. Bukan kita mengkritik sahabat, bukan, apalah kita. Cuma kita belajar.
Dinasti Umayyah mundur karena meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan negara kita? Masuk negara kita. Negara kita itu 262 juta jiwa. Yang miskin 40 jutaan jiwa. Tapi 260 dikurang 40 220. Tapi kenapa? Ustadz Agus. Connect Ustadz Agus. Kenapa 220 juta itu tidak bisa membantu saudaranya yang 40 juta? Kenapa? Stay healthy ya Rina. Terima kasih Rina. Kenapa 220 juta nggak bisa ngebantu 40 juta yang miskin? Berharaplah kepada pemerintah. Nggak bisa. Pemerintah nggak bisa berharap. Tapi jangan nyalain pemerintah. Kita cuma bilang, pemerintah kapasitasnya itu sampai di situ. Ya. Maaf, bukan jelek-jelekin, tapi kita ngomong fakta. Nggak nyampe gitu loh. Kapasitas sampai di situ. Bukan cuma Indonesia, Amerika negara maju aja juga kelabakan dalam menghadapi corona, virus asal Wuhan itu. Karena itu tidak usah kita nyalahin pemerintah, juga tidak usah berharap kepada pemerintah. Ya, nggak usah berharap dan nggak usah menyalahkan. Jadi gimana? Terserah aja. Terserah aja. Nggak tahu mau lo aja. Ya, gimana? gimana? Ada iklannya tuh, ada lagunya tuh. Terserah aja, gitu tuh ya. Nge-rap terserah aja. Nah, jadi teman-teman sekalian, padahal kalau kembali ke zaman Rasulullah, beres tuh. Satu orang bantu satu. Bantu satu. Pak Agus, Ustadz Agus, udah lihat belum videonya? Satu bantu satu. Udah lihat belum? Belum, Ustaz. Ada satu bantu satu. Nanti saya share ya. Satu bantu satu. Itu yang mesti diterapkan di Indonesia. Beres semua tanpa menyalahkan pemerintah, tanpa berharap kepada pemerintah, karena emang kapasitasnya cuma sampai di situ. Oh, Jack Moore aneh tahu nih dari London nih, London Utara hadir. Waduh, ini sedunia siaran. Barusan Frankfurt, Swiss. Ya. Mbak Dita, London juga, Jack Moore London Utara aneh tahu nih. Ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, ya, jangan nakal beh. Nanti Agi marah. Ya Ishak. Iya enggak nakal lagi. Udah enggak nakal. Nabi Muhammad usulnya itu kita terapin. Jadi maju. Diterapkan Rasulullah apa? Satu orang bantu satu orang. Itu kemajuan peradaban. Ternyata kemajuan peradaban dari peduli. Kemunduran dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah kurang lebih sama. Tadi pertama apa? Sistem pergantian yang tidak Islami. Islam nggak pernah nunjuk, widih, Mulki Siregar dari Saudi Arabia, Anda tahu tuh ya, hadir. Bali, Satrio, Palembang, London, waduh jauh-jauh, Masya Allah. Kanada, ya, Kanada, Paris, oh Perancis juga hadir. Ini Masya Allah ini, ya. Sekali saya buka, saya jarang-jarang buka emang. Tahu-tahu semua sedunia. Nah, yang berikutnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, kita adopsi dong. Satu orang bantu satu orang. Beres tuh selesai. Tadi kepotong ya, kemunduran tidak akan pernah maju kalau penunjukan berdasarkan kedekatan, gara-gara tim sukses, gara-gara bahasa Inggris hadir, Tangsel hadir, gara-gara kedekatan, gara-gara tim ses, gara-gara keluarga, nggak akan bisa maju deh beneran. Harusnya apa? Musyawarah berdasarkan ilmu, pengetahuan, kedekatan, kemampuan, kesantunan, akhlak, itu yang mesti diambil. Ciputat hadir, Sulawesi hadir, Masya Allah, Keramat Jati hadir. Nah teman-teman sekalian, yang kedua tadi konflik politik. Udah dong, capek nih gue nih, beneran serius. Salah ngomong dikit dikatain kadrun, dikatain kampret, dikatain Arab, dikatain pulang lo ke Yaman, dikatain macam-macam. Sebaliknya, orang juga ngatain begitu. Dasar cebong, dasar kodok, dasar aduh semua. Apa nggak capek? Ini nggak akan bikin kita maju. Ya, saya lagi bicara sama Anda. Nggak akan bisa maju. Masya Allah, ini keluarga Kiai Nur Ali hadir Bekasi. Masya Allah,
Masya Allah. Hormat saya yang setinggi-tingginya oleh pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali. Ya, beliau ini pahlawan. Hadir Ustaz Agus dari Bekasi ini hadir keluarganya nih. Ini Masya Allah, beliau Kiai Nur Ali itu pahlawan. Nggak ada yang nggak kenal dah. Ya, luar biasa ini, dahsyat. Pekalongan Masya Allah, Kebayoran Masya Allah semuanya. Nah, Nabi Muhammad SAW ya pada waktu menerapkan sistem ini tenang semuanya, damai, akur. Sementara tidak cukup dong. Randy jangan dong bandel lo, gue udah bilang jangan ngatain cebong, lo ngatain juga. Jangan, ya, jangan. Habib Umar Assegaf ya, nanti kita bahas sebentar ya, kita bahas. Yang berikutnya, ya, kehancuran sebuah bangsa karena pertentangan etnis dan suku. Suku Arabia yang di bagian utara sama suku Arabia yang di bagian selatan makin meruncing, dan sedihnya sampai sekarang. Salam dari Pontianak. Ya, saya hadir ke Pontianak ya. Pasca Covid udah janjian tuh sama Akhina At-Tamimi ya, secepatnya saya hadir ke Pontianak ya. Bandung belum ada jadwalnya. Kalau bilang Mama Sandi ya. Mas Sandi ya. Kelapa Gading juga Kalsel. Masya Allah Kalsel. Baik teman-teman sekalian. Jadi adanya pertentangan antar etnis dalam satu bangsa juga menimbulkan kehancuran. Maaf, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua teman-teman sekalian. Bukan maksud hati menilai dinasti Bani Umayyah. Tapi tiga-tiganya yang saya keluarkan ini pelanggaran terhadap sistem yang Nabi terapkan. Tadi kan semula saya cerita sistem yang Nabi terapkan. Nabi nggak pernah terapkan nunjuk orang berdasarkan apapun kecuali kecerdasannya. Yang kedua, Nabi tidak pernah mempeributkan konflik-konflik yang berbeda, enggak. Perebutan, enggak. Ya, zaman Abu Bakar enggak, zaman Umar enggak, zaman Utsman enggak, zaman Ali enggak. Makanya maju luar biasa. Bani Umayyah ada kayak begitu. Etnis makin besar. Saudara, di Saudi Arabia tuh Arabia Utara sama Selatan doang. Di Indonesia banyak. Di Malaysia 4 suku. Di Australia berapa suku? Paling aborigin pendatang doang kan ya Pak Ustadz ya. Di Indonesia tahu berapa? 714 suku. Lihat, 714 suku. Masya Allah. Maaf, ada permintaan banyak banget Ustadz pakai topi merah dong. Iya deh. Mana topi merah gue? Tuh, YouTube ada Ustadz ganti topi. Yeah. Ustadz ganti topi. Yeah. Oh. Ngikutin aja gue tuh orang deh. Tuh, gue pakai dah udah. Ustadz ganti topi. Sayang babe karena Allah, sama saya juga sayang dengan semua. Ya, baik, pakai kacamatanya tar. Tanjung Pinang, Masya Allah. Nah, baik, ya gitu dong be. Samsul Bari girang amat. Mau topi ini? Mana bungkusnya? Subscribe. Mau topi ini? Ada bungkusnya? Kardusnya nggak ada? Topi ini dibagikan gratis. Gratis bagi topi ada di sini ya. Nih. Oh iya. Nih kita bagi gratis nih topi ini. Isinya topi nih, isinya topi ya. Topi isinya dari Babe Haikal Store. Ya, gratis. Ke Australia juga bisa dikirim, Ustaz Agus. Kita bisa kirim ke Australia nih. Nih. Tuh. Ya. Saya dikirim. Syaratnya cuman kita dekat terus. Mau dong, Anton. Pak Anton, iya. Mau, semua mau. Ini subscribe di Haikal Hasan ya, official di YouTube. Nih, tadi kasih tuh. Asik. Ntar kalau semua udah pakai kita bikin partai, namanya Partai Topi Merah. Iya. Ketua partainya Ustadz Agus Heriawan. Saya pendiri partai aja dah. Baik. Jadi Rasulullah ditawarin itu nggak mau semua, balik lagi ya. Lalu mendirikan satu bangsa yang sangat harmonis, tapi sayangnya Bani Umayyah nggak terapin, makanya nggak maju. Indonesia pengen maju? Mario Liseno katanya suruh pakai. Indonesia mau maju? Ya, gue pakai tuh. Indonesia mesti maju. Kalau mau maju, ikutin cara Nabi Muhammad SAW. 1, angkat orang berdasarkan profesionalisme yang tinggi. 2, jangan biarkan perbedaan ini berlanjut. Berdamailah.
ya, sehebat apapun, ini catat, ini rekam, ini bagus, ini dipotong di sini ya. Dengerin ya. Sehebat apapun perbedaan kita, jangan pernah memutuskan silaturahim, mencaci, memaki, menghoak dan fitnah. Jangan pernah. Seyogianya dan seharusnya perbedaan-perbedaan itu akan menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi, kita memang berbeda pilihan politik, berbeda cara. Oke? Gelap gua, balik lagi dengan kacamata saya yang asli ya. Saking aslinya sampai seperti tidak ada kacanya. Tuh, saking aslinya ya. Saking aslinya bisa tembus. Nih, tembus nih. Lihat nih. Tuh, tembus tuh. Saking aslinya. Baik. Ya, yang ketiga tadi udah pertandingan suku. Insyaallah kita di Indonesia jangan sampai pecah belah. Hei orang-orang Batak, lu saudara gue. Orang Aceh, lu saudara gue. Bilang gitu. Orang Jawa, orang Ambon, orang Maluku, orang Papua, orang Bali, orang Lombok, orang Kalimantan, orang Pontianak, orang Tanjung Pinang, orang Padang, orang semua. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Begitu. Berikutnya yang keempat yang bikin bangsa mundur. Hidup mewah di lingkungan istana dan kurang perhatian penguasa terhadap agama. Masya Allah. Mulai kita lihat apakah YouTube saya akan diputus, apakah Zoom ini akan diputus, apakah Instagram akan diputus. Kalau saya bicara poin 4 yang terjadi kehancuran di Bani Umayyah adalah lemahnya kedaulatan pemerintah. Bani Umayyah hidup mewah, gaji gede, kurang perhatian terhadap agama. Sekarang ya Mbak Mira, iya jangan nakal be, iya saya nggak nakal, udah jadi anak baik sekarang. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika agama ya Maya nih, nah itu yang keempat tuh be, iya alus, iya terima kasih diingetin, alus be, iya bener, Agus Riyadin, lihat ya, dipotong, baru 22 menit sama Hidayat Nur Wahid tuh kiai saya tuh, baik, zaman itu tidak akan pernah ada kemajuan kalau ulama sudah dilecehkan. Ulama adalah pewaris para nabi, ya. Lebih lagi ulamanya itu habaib, double-doublean. Ya, double-doublean. Habaib adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama adalah warasatul anbiya. Dan kalau bergabung dia seorang ulama dan juga seorang habaib, maka ini penghormatannya mesti lebih dong. Jangan disamain dong. Nggak baik begitu dong. Kan yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah aja mengangkat derajat. Begitu. Tapi dia yang salah. Ya caranya nggak mukul dong. Masa dipukul duluan? Lagi viral tuh Ustaz Agus di Indonesia. Seorang habaib. Iya, benar. Habib siapa namanya? Habib Umar. Assegaf. Coba. Jangan begitu dong. Nggak sopan ente. Caranya bagaimana? Datangin minta maaf. Mesti beres urusan ini. Ya, slow be, ya Pak Mahfud slow. Oke. Ada Pak Mahfud nonton. Ya slow be. Iya, Anda slow. Anda cuma bilang nggak bisa begitu. Ya, kita sakit hati kalau ulama digituin. Kita sakit hati kalau kiai digituin. Kita sakit hati kalau habaib digituin. Nggak boleh begitu. Nabi Ibrahim itu digituin sama Namrud. Hancur itu kerajaan Namrud. Ya, begitu juga Nabi Musa, nggak kompak sama Fir'aunnya, hancur Fir'aunnya. Begitu juga Yudas sama Nabi Isa, nggak kompak, hancur kemudian. Yang hancur Nabi Isa, tidak. Mereka, Islam tetap jaya. Islam yang dibawa Nabi Isa loh ya, tetap jaya sampai sekarang. Dilanjutkan Nabi Muhammad. Ya, itu dulu zaman dulu kita belajar. Ketika ulama dilecehkan, tunggu hancurnya. Ketika habaib dihina, tunggu hancurnya. Ketika ulama dicaci, dimaki, dilecehkan, dipinggirkan. Nggak boleh begitu, saudara. Pelajaran telah kita ambil mestinya. Dihormati.
Dalam perang saja, dalam perang, di perang Badar, di perang Uhud, ya, di perang Badar, di perang Uhud. Bilang apa coba? Jangan mengganggu pendeta, kata Nabi. Jangan mengganggu rahib Yahudi. Dalam perang aja Islam tuh sangat menghormati. Ini nggak perang kok digebukin sih, dipukul, nggak kena tat. Ya artinya kan nggak baik begitu. Kalau kena gimana? Jadi gara-gara kalau kena ya. Katanya nggak kena. Sampai ditendang. Ya, ditendang jatuh kan ya. Jadi ya nggak tahu saya kena apa nggak kena, saya nggak ngeliat. Anak saya lihat. Emang kamu hadir pada waktu itu? Kan lihat videonya. Nggak bisa kamu lihat dari situ. Papa juga nggak jelas lihat di video. Jadi teman-teman sekalian, ya kena. Siapa tuh yang kena bilang tuh B310OC, betul banget. Iya, iya. Jadi nggak boleh Pak begitu. Islam sangat menghormati pemuka agama, pendeta, rahib, biksu, nggak boleh disakiti. Dalam Islam haram. Kita yang disakitin. La haula wala quwata illa billah. Tapi melanggar, iya melanggar, oke. Tapi ada caranya. Santunlah. Minta maaf dulu, berkata-kata yang baik, berkata yang sopan, bukan tangan yang jalan. Itu namanya jadi gara-gara, benar. Trunajaya tandang, benar jadi gara-gara, betul. Ya. Nah, jadi kehancuran satu bangsa yang keempat karena kurang penguasanya terhadap agama, ya, dan hidup bermewah-mewah. Ini Bani Umayyah. Yang keempat, muncul kekuatan baru, munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hashim, ya, karena merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Nah ini bahaya, ya, ini sangat berbahaya dan akhirnya membuat kondisi istilah saya itu menuju gerbang ketidakstabilan politik. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Ketidakstabilan politik bahaya akan membuat Indonesia makin terpuruk dan terpecah belah. Saya sudah berbicara selama 30 menit, lebih 40 menit. Maka sekarang saya cukup akhiri. Silahkan Pak Agus Heriawan di moderatori untuk ditanya jawab. Saya sebentar lagi harus turun untuk berbagi-bagi takjil. Begitu. Itu PKI main tangan aja terus, ya rezim komunis memang begitu. Saya bacain. Yang di YouTube juga demikian, saya bacain juga. Sabar Bes, slow, ada Allah. Tinggal menunggu waktu saja. Femi, Rizky, terima kasih. Kapan komando? Assalamualaikum. Ada tanggapan Babes soal mall dibuka masjid ditutup? Iya itu dia. Ngeselin emang. Ngeselin. Ya. Tutup semua. Kita udah taat soalnya nggak ke masjid nih. Udah gatal tangan nih. Kaki apalagi. Masya Allah udah pengen ke masjid aja. Cuma kita taat. Akhirnya enggak. Tapi kita sakit hati ketika lihat di mall. Nggak ditutup. Tutup mestinya mall. Sebagaimana Anda jagain masjid. Begitu dong. Silakan Pak Agus, bila ada yang mau bertanya, kita masuk ke kolom chat. Antum silakan moderatori. Ada Ustaz, alhamdulillah. Apa yang telah disampaikan Ustaz, garis besarnya sih tetap bahwa Pamit ya. nepotisme Ustaz ya. Nepotisme ya. Ya, Lanjut di pertanyaan di YouTube. Lanjut, ntar saya tulis di subscribe, ditanya, ntar saya jawab ya. Bertentangan etnis ya, etnis dan suku juga. Mereka saling mengedepankan konco-konco atau kroni-kroni kan gitu saja. Iya betul. Gitu. Terus juga yang konflik politik. Konflik politik. Menyedot energi umat, energi masyarakat. Yang keempat yaitu glamorisme atau hedonisme atau pesta bermegah-megahan. Iya benar. Saya sapa terus. Yang di IG tolong tanya di YouTube ya. Agama. Betul. Antum tanya di YouTube ya, subscribe, tanya semua pertanyaan, insya Allah saya jawab. Ya, pertanyaan via YouTube. Kalau ini kan susah nih, ya. I love you too. Masya Allah, saya juga cinta sama antum semua, ya. Nah, yang antum tulis ini, tulis di YouTube, lalu kita buka forum diskusi di YouTube. Sekali lagi, kita buka forum diskusi di YouTube. Ya. Pak Agus, yang di Australia semua, saya menyapa teman sebelum saya closing. Kita akan buka forum diskusi lanjutnya di YouTube. Karena ini susah ngetiknya. Kalau di YouTube enak, ngetiknya enak. Baik, jamaah, mohon maaf yang sebelum saya jawab.
gabung ke Haikal Hasan ya official ya. Haikal Hasan official di YouTube. Nanti semua pertanyaan akan saya jawab. Saya mau masuk ke Sydney kembali. Assalamualaikum teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tulis dah YouTube-nya Haikal Hasan. Baik. Masya Allah. Barakallah.